Ada ke Cilodong, Depok, Jawa Barat untuk melihat usaha pembuatan pizza berukuran mini yang harganya juga mini. Bagi Anda pecinta masakan Jepang, saya akan mengajak Anda untuk melihat usaha catering makanan khas negeri Sakura. Terakhir kita akan ke WCN Majalengka, Jawa Barat untuk melihat budidaya jambu getas merah. Bersama saya Sadani Saleh, inilah Beranda Jelang Siang selengkapnya. Dengan sajian pizza, adonan roti yang diberi berbagai macam topping yang lezat yang dapat dinikmati di restoran khas Itali. Nah, ternyata tersedia pizza yang berukuran mini yang bisa Anda nikmati dan beli di berbagai kios-kios dan kantin-kantin sederhana. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat usaha dan proses pembuatannya di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Usaha pizza mini dirintis oleh seorang pengusaha muda bernama Ibnu Hariwibowo sejak awal 2011. Halo Mas Ibnu. Ya, sekarang saya sedang bersama Mas Ibnu yang merupakan pemilik dari usaha pembuatan pizza berukuran mini yang saya ceritain tadi. Mas, ini ide awalnya kenapa tertarik untuk membuat usaha di bidang ini tuh dari mana, Mas? Pizza masih menjadi makanan untuk orang-orang menengah atas. Kita bisa lihat mungkin di resto-resto yang harganya ya untuk orang-orang bawah nggak sanggup lah. Kita mau coba buat dengan rasa yang sama, tapi dengan harga yang murah, makanya kita buat pizza mini ini. Untuk membuat adonan pizza mini diperlukan bahan-bahan seperti tepung terigu, air, mentega, dan ragi. Sedangkan untuk toppingnya menggunakan saus tomat dan saus sambal, bawang bombay, oregano, sosis sapi, dan sosis ayam. Tak ketinggalan olahan kacang kedelai dengan cita rasa menyerupai daging ayam bagi penggemar pizza vegetarian. Walaupun ukurannya mini, Ibnu selalu menjaga kualitas pizzanya dengan menggunakan bahan-bahan pilihan. Untuk mengolah pizza, Ibnu menggunakan dua jenis ragi yang berbeda. Pembuatan roti sendiri kita menggunakan dua jenis ragi. Dua jenis ragi? Itu kenapa tuh? Buat apa? Karena yang satu ini kan untuk langsung makan. Untuk langsung makan berarti kita gunakan ragi instan yang langsung digunakan, jadi nggak perlu penyimpanan. Tapi kalau untuk lagi kita kan produksi frozen. Oh, yang untuk frozennya ada ragi khusus? Ragi khusus. Ibnu juga menghindari penggunaan pengawet sehingga pizza buatannya lebih aman dan sehat dikonsumsi. Selama proses produksi, Ibnu pun sangat menjaga kebersihan dan higienitas. Ia mewajibkan karyawannya mengenakan masker, penutup kepala, dan sarung tangan saat sedang memproduksi pizza. Sekarang saatnya mengolah roti pizza. Tepung terigu, mentega, dan air dicampur menjadi satu dan diaduk di dalam mesin khusus. Mas, setelah tadi proses pencampuran tepungnya, terus ini proses apa namanya, Mas? Ini yang karena sistem pembuatan yang diadopsi adalah metode dari Australia. Metode dari Australia? Tentang brick roll development. Dengan sistem brick roll development, roti yang disarankan itu lebih lembut, kemudian lebih rapat teksturnya, dan ketika dimakan itu ada efek lumer, jadi di lidah itu nggak berat. Setelah selesai di-roll, adonan roti pizza dibuat lebih kalis dan dibentuk menjadi bulatan. Lalu didiamkan selama 10 menit untuk proses fermentasi. Setelah fermentasi, adonan dicetak ke dalam loyang berbentuk persegi panjang. Adonan diratakan mengikuti bentuk loyang, lalu ditusuk-tusuk menggunakan garpu agar permukaan pizza rata dan tidak menggelembung. Setelah itu, adonan dipanggang di dalam oven selama 10-15 menit. Setelah adonan roti setengah matang, roti bisa diangkat dan ditambahkan topping. Topping keju ini dibuat sendiri oleh Ibnu sebagai ciri khas pizzanya. Saatnya kita menaruh toppingnya di atas pizza. Yuk, Mas. Setelah topping disusun di atas olesan saus, saatnya ditambahkan cream cheese.
Adonan pizza kemudian dipanggang hingga matang. Selain memproduksi pizza siap saji, Ibnu juga menyediakan pizza mini frozen. Setelah selesai dipanggang, pizza yang masih panas dipotong berbentuk persegi 4 dengan ukuran 7 x 7 cm. Pizza yang telah dipotong kecil lalu dimasukkan ke dalam kemasan plastik dan siap dijual. Pizzanya udah mateng, sekarang saatnya nyobain rasanya. Rotinya lembut banget. Terus kalau misalnya biasa kita makan pizza kan kejunya tuh asin. Nah ini kejunya lebih manis dan lebih lembut karena udah diolah dalam bentuk krim. Dari usaha sederhana ini, per bulan Ibnu bisa meraih omset ratusan juta rupiah. Omset kita sendiri dengan kapasitas per hari produksi 500 box itu kita bisa mencapai 300 sampai 350 juta sebulan. Nah, seperti itu. Untuk keuntungan bersihnya sendiri Keuntungan sendirinya fluktuatif tergantung harga bahan itu bisa 30 sampai 40% dari total omset kita. Kini Ibnu mempekerjakan 15 karyawan untuk membantu usahanya. Sedangkan untuk penjualan, Ibnu menggunakan jasa pengantar yang siap membawa pizza ke berbagai kantin dan kios di daerah Depok, Jakarta, dan Bandung. Rasanya sesuai dengan lidah kita. Kalau pizza yang mahal itu kan agak aneh dikit ya. Pizza siap saji dijual dengan harga 1.500 per potong. Sedangkan pizza frozen harganya 15.000 per paket, yang terdiri dari adonan pizza, saus, dan cream cheese siap saji. Nah, setelah ini saya masih punya liputan usaha dan budidaya unik untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Cuap Yang.